jadi kita udah sampai di Buperta, Bumi Alam Perkemahan. Ngapain di sini? Apakah gue mau berkemah? Tidak sayang. Ini gue lagi nungguin Camelia Putri nih, Beb. Bocah bodoh inilah yang memulai duluan. Tapi gue belum berani nyamperin gitu ya, Wak. Maklum bukan lahan gue. Kalau lahan gue udah sikat babat abis sukan lagi gitu ya. Nah, ini tempatnya buat syuting-syuting Indosiar yang azab itu loh, men. Kayaknya diteleponin gak diangkat, mungkin dia lagi take kali ya. Ini kita udah sampai sebenarnya. Jadi dia kayaknya lagi ada di atas sana, sebelah sana di belakang. Kita main dulu ke sana aja deh. Tuh, ya kan, kalau kalian nonton yang di Indosiar pasti tahu ini di mana. Di catatan hati seorang istri. Bodoh, benar-benar bodoh. Dari kemarin kan pelakor berhasil membuat jabatan tinggi jadi hilang gitu ya, diputus jabatannya. Kalau pelakor di catatan hati seorang istri enak, dapat duit. Makanya jadi pelakornya di catatan hati seorang istri aja. Tobat. Kira-kira mau ngapain sih gue tuh sebenarnya di mari? Ya udah, ikutin aja nanti ya. See you guys. Di sini ada yang mancing keributan. Tapi kalau ngelihat rumput hijau, ada danau gitu kayak gini, apa nggak sih, ingat apa? Boleh dunia, boleh kaget. Tere benduni, lagetame, temargaya, leca, seni leca. Kau bodoh, benar-benar bodoh. Kayaknya syaraf kemaluan gue udah putus deh. Terus kayak mendadak orang-orangnya di sebelah sana tuh kayak ngelihat ke arah sini gue, tau ngerti gak? Udah abis ini gue langsung deh, hey kamu yang ada di sana yang PD-nya kemampusan, sini deh, gue comot mau enggak? Oh, dengan senang hati bapak. Tapi di sini enak deh, ada naga-naga gitu. Tuh sebelah sana. Kita sana aja deh yuk, jalan-jalan yuk. Iya, BTW buat kalian yang pengen masuk-masuk jalan-jalan ke Buperta itu cuman bayar 5.000 per orang. Kalau kalian pakai mobil itu bayar 15.000. Motor berapa ya? Tadi gue nggak lihat lagi. Ya pokoknya sekitar segitulah. Ini enak sih buat refreshing, nggak terlalu mahal gitu ya kan. Buat sekedar menghirup udara segar. Aduh, kecengklak. Tobat. Intip-intip deh. Biasanya kalau di pohon-pohon gitu ada inisial nama, love kayak gitu-gitu. Ya nggak sih? Iya, waktu zaman gue kecil sih gitu ya, Wak. Kalau anak sekarang mah nulisnya gampang, di buku nikah langsung. Nih ya, si Kamel udah bales. Dia bilang, bentar ya Ce, tunggu di mobil, aku kesana. Satu scene lagi kok ini shoot. Gak apa-apa, kita tungguin. Sabar, kesabaran itu sebagian dari iman. Aku hanya melayani saja. Yaudah yuk, kita back to mana nih? Foto-foto aja dulu ya, sambil bikin tiktokan ya. Bye. Mampus, mati nggak? Mati nggak sih? Enggak sayang deh. Oh iya, misalnya jalan belum tentu juga bumi. Tapi karena baru itu 2 menit sih, Mel. Lo tadi matiin, Mel? Enggak tahu. Jangan kayak gitu dong. Demi Allah, sumpah demi Allah ini Matiin 2 dulu menit. deh. Hai Babes, balik lagi bareng sama Vici. Nah, tadi kan aku udah bilang mau ngobrol sama Kamel. Ini dia nih, kita samperin Camelia Putri yang sekarang jadi Daeng Sumbi. Gua nggak tahu kenapa dia rambutnya jadi putih uwag-uwagan begindang. Kita tanya aja langsung ya, Ce. Halo Ibu Kamel. Hai. Apa ya, pakai masker, kita harus mengikuti protokol. Vici juga ada kok, tenang aja. Tenang aja. Ya udah. Yang penting bawa, Wak. Yang penting bawa. Ntar kalau ada satgas Ntar ada yang bilang gini, ih fashion banget loh, cuma nempel doang. Gue tempel kuping deh. Nggak lucu gitu. ya? Kau bodoh, benar-benar bodoh. Nggak gitu juga. Oke, baiklah. Gimana Ece? Lagi syuting apa sih? Kenapa dandannya begindang, huru hara Anda loh? Biasanya kan di Indonesia jadi pelakor. Gue lihat aja sih mas, kebetulan juga kan pulangnya malam, fasilitas online juga udah nggak ada. Pas banget. Kali ini Kamel jadi Nyai Barang Siang. Mana mungkin aku menjebakmu, sedangkan kita ada di tempat yang sama. Kita sama-sama dalam ancaman, bodoh. Nah, ini lagi produksi bareng Raden Kian Santang, MNC TV, MNC Video. Dan thank you Kak Vici yang sudah mampir ke lokasi. Sama-sama. Di mana-mana biasa bintang tamu nyamperin. Ini kenapa lu? Apa tuh? Nggak kenapa-napa. Oh, itu aman kok. Itu Oh, suka-suka udah. dia. Lu jangan gitu deh, Mel.
Cus. yang nyamperin aku guys. Harus dong. Kan Makasih. aduh, aku nyamperin artisnya yang lagi kerja di sini, bukan Alhamdulillah. lagi. Mudah-mudahan Tanya dong, tanya dong. Hah? Tanyain dong Oh aku. iya, pengen ditanya Pengen ya? banget. Oh, banget. Sini situasi aman Anda. Alhamdulillah. Nggak ada yang datengin ke sini buat huru-harain dirimu kan secara pelakor gitu Oh, kan. enggak. Enggak. Itu karena lagi Covid juga kan, pasti di lokasi syuting juga nggak ada yang nonton, nggak kayak biasanya. Biasanya kan kalau nggak ada ini kan Rame ya. rame. Nah itu. Apalagi weekend atau libur kayak gitu pasti ada orang yang nonton. Tahu nggak kenapa Ika nanya ini? Kenapa? Soalnya kan pelakor kemarin berhasil membuat jabatan seseorang jadi runtuh. Iya. Gila acara gue gosip banget ya Mel. Yang angel itu ya. Aduh ngomongin brand lagi. Lupa disebut lagi mereknya. Ya udahlah ya, namanya itu kalau di sana pelakornya membawa sial ya, Ce. Kalau Anda pelakornya Anda membawa keberuntungan dapat happy. Amin. Itu. Kayaknya gue harus belajar dari lu deh ya. coy, itu acting doang ya. Tobat. Itu cuma acting. Tapi Aslinya terkadang enggak ya? tapi terkadang dari acting itu gue sih sempet kayak gini. Lingkungan gue kan penyanyi juga nih, penyanyi dangdut. Lingkungan gue itu nggak jauh-jauh dari yang namanya buaya. Ya nggak sih? Iya sih, banyak Laki-laki hidung belang bla bla bla. Jodoh nggak ada yang tahu loh, Wak. Bukan berarti gue minta jodoh bersama laki-laki hidung belang, tapi lebih ke kayak gue ketakutan sendiri dengan peran yang gue peranin. Oh, kenapa tuh? Kenapa Walaupun begitu? even teman-teman gue tuh bercanda konteksnya, dan gue nggak baper, cuman gue lebih kayak gue takut di kata-kata mereka jejak digital itu menjadi Kayak kenyataan. image-nya tuh ih pelakor lu gitu ya. Kalau image pelakor nggak apa-apa karena itu memang berarti keberhasilan gue sebagai membawakan karakter itu, tapi lebih ke kayak lebih kembali ke dalam kehidupan gue, kayak misalnya lagu tuh percaya nggak sih, lagu tuh suatu lagu yang kita bawakan rata-rata banyak yang Katanya ya. terjadi pada kehidupannya. Gue bukan percaya itu 100%, cuman lebih takut karena kedoktrin dengan itu sendiri, dan akhirnya jadi di dunia nyata gue di lingkungan seperti itu, dan gue jadinya seperti itu. Ngerti nggak sih? Gue amit-amit gitu loh. Cuman ada ketakutan tersendiri gitu kan, kita nggak tahu ya, jodoh nggak ada yang tahu. Paham nggak sih? Kayak gue berjodoh dengan siapa, dengan mantan hidung belang, tapi even itu dia itu tidak punya orang lain, tapi karakter itu akan Kebawa. Tapi ya sejak gue kayak antagonis gitu, orang tuh lebih pasti orang nyangkanya gue kayak gitu beneran, kayak maksudnya kebawa jahat ya. beneran. Aslinya Padahal nggak gitu. juga. Rata-rata pemain yang antagonis tuh rata-rata ya, nggak semuanya. Malah di dunia real life-nya itu dia bener-bener baik loh. Bukan berarti orang yang berperan baik itu membawakan peran baik itu jahat, tapi lebih yang gue sering lihat biasanya kan orang itu mindsetnya Dari casing. dia jahat, apalagi mimiknya angkuh gitu kan. Jangan-jangan real life-nya pun ada kesombongan gitu. Tapi rata-rata pemain, mau itu pemain senior pun yang antagonis yang gue temuin tuh malah mereka tuh ya ampun, kayak Mami Elsie yang jadi mamanya bawang merah. Buset, dia baiknya minta ampun, padahal mukanya kalau main tuh pengen getok rasanya kan, pengen kayak apa gitu, tapi baik. Sebenci itu. Oke, berarti dia emang berhasil mendalami karakter aja ya, lagi-lagi. Tobat. Pertamanya tuh gimana belajar acting? Sebenarnya aku udah pernah bintang tamu di program Ngana ya, Mam. Biar cucu aja gue di sini biar kayak Oh ya, profesional. oke, bener-bener biar kelihatan kerjanya, bikin kontennya biar kelihatan gitu. Biar mahal ya. Padahal udah tahu juga perjalanan gue. Gue tuh dia ngomongin kalau waktu Pertamanya. itu gue wawancara tentang nyanyi dangdut. Kalau soal casting pasti orang banyak banget yang DM, Kak, casting tuh di mana ya? Casting pasti di PH Production House. Tapi tidak segemudah itu. Misalkan gue kasih alamat nih, Kak Vici lu mau jadi pemain gitu ya. Jangan bilang artis, di artis kan luas tuh. Pemain, aktor, aktris gitu kan, main film. Ini gue kasih alamatnya. Nggak segampang itu, walaupun lu kenal gue dan orang-orang dalam itu istilahnya kenal gue juga. Lu ngomong dari Camelia Putri ya pasti orang Camelia Putri, iya. Tapi di saat lu punya nggak bekal itu di saat lu pengen casting, tapi di saat casting lu bisa nggak nunjukin bekal yang mau lu tunjukin. Lu aja belum tahu kapasitas lu memang benar-benar bisa. Bukan berarti pintar ya. Bukan berarti harus yang pro. Bisa deh niat dulu untuk punya warna karakter gitu ya. Punya niat. Casting itu kan untuk nunjukin acting sebenarnya. Betul. Ya kalau memang lu nggak ada basic untuk kayak pengen untuk nunjukin itu ya nggak bisa, walaupun lu kenal sama orang dalam gitu. Nah dulu gue nggak tahu nih, orang tua gue, keluarga gue tuh nggak ada yang di dunia seni. Kalau Kak Vici kan ada tuh bokap, jadi nurun untuk menjadi. Nah aku nih anehnya kayak gue tuh nyasar sendirian yang nggak beda sendiri gitu loh.
Jadi kalau ngomong perjuangan aku sampai di titik ini tuh tidak semudah orang ngelihat di saat ini ya. Iya. Walaupun aku masih berjuang nih, masih Betul. banyak banget yang harus aku pelajarin dan aku harus tempuh. Tapi untuk mencapai titik ini gue merasa bersyukur, bukan merasa puas ya, bersyukur aja. Gue jalan sendiri tanpa adanya bantuan dari orang tua dalam arti Yang nemenin kayak nemenin. gitu-gitu ya. Jangan nemenin, jangankan yang ngasih link, nemenin aja enggak. Dalam arti bukan orang tua gue jahat, tapi gue memang dititipin ke tante gue Oke, gitu loh. ha. Karena orang tua gue juga buta dunia ini. Iya. Mau nganterin Nggak kemana, paham, gitu. heeh. Nah gue juga nggak tahu kalau di flashback tuh ya Kak, kayak gila ya gue Aneh dulu gitu ya. aneh gitu. Memang itu udah kayak jalannya Allah kali ya. Dan di sisi lain bukan berarti hanya takdir tok. Kan kita juga takdir misteri. Aku juga nggak tahu kalau Betul, seperti ini. betul. Banyak kok teman aku yang belasan tahun malah dia give up gitu loh, nggak nerusin. Nah aku juga nggak tahu, casting ya pasti casting namanya. Walaupun aku yakin banget artis yang udah punya nama pun kalau mau masuk main film harus casting. Karena casting tuh tidak hanya untuk lu lolos atau enggak ya, tapi mencocokkan karakter. Fungsinya casting tuh tidak hanya lu pengen jadi pemain ya casting, enggak juga. Ada kok, gue ada beberapa produksi nggak perlu casting, tapi karena dia tahu gue, mimik wajah gue dan pernah lihat Udah pernah gue kerja, main, jadi mereka tinggal kayak oh Kamel ini cocok jadi ini Jadi ini, karakter ini. Itu kan nggak perlu casting gitu, Betul. pencocokan karakter. Tapi ada juga walaupun kita udah pernah main ke sini pun perlu casting untuk pencocokan karakter yang lebih dalam gitu loh. Kebutuhan yang orang lihat fisiknya langsung secara kasat mata. Kadang kan foto sama hasil kan beda kadang Ya, gitu kadang ya. gitu, cakapan di foto malah gitu Kadang ya. butuh screen test gitu loh. Screen test itu untuk kayak pencocokan. Kayak aku nih untuk dapetin karakter kolosal, ini impian gue selama ini. Oke, berarti Jadi ini salah dulu- satu yang susah ya? Susah Oke. bagi gue ya. Ini Ha-ha. kayak challenge bagi gue karena kolosal itu nggak gampang. Lo misalkan dialog misalkan kayak beda deh sama drama sama kolosal misalkan. Aku akan kejar kamu, kan beda kan? Heeh. Aku akan kejar kamu. Awas aja ya, kamu lihat aja nanti. Kamu tahu nggak? Kayak gitu kan beda nih modern orang-orang. Iya. Tapi Udah kalau ke bawah kolosal ya? kan kayak aku akan hancurkan kamu. Kan beda tuh iya. challenge-nya beda kan. Oke. Jadi punya challenge tersendiri. Aku Bener-bener dulu- jomplang ya Mel. jomplang banget gitu. Ini Ha-ha. suatu yang waktu itu malah aku yang ngoyo banget. Di saat gue ngoyo nggak dapet. Ini nggak tahu ya, rezeki gue dapet peran di sini pun kayak gue lagi santai, lagi duduk. Bahkan besoknya gue tuh mau syuting yang produksi Yang biasa, yang ha-ha. biasa dengan di malam itu bersamaan gitu loh. Gue pilih yang mana nih kayak gitu. Ha-ha. Jadi kayak di saat gue santai rezeki datang gitu loh. Bukan berarti kita harus santai biar rezeki datang, Enggak. jadi apapun usaha kita tuh akan datang di saat kita nggak tahu kapan. Tapi jangan pernah menyesalkan usaha kita yang dulu-dulu karena Intinya Tuhan tuh tahu apa yang kamu butuhin. tapi kapannya itu kita nggak tahu, bisa gitu loh. tiba-tiba aja ya. Tiba-tiba di saat kita pengen banget, belum tentu di saat itu dikasih. Benar, Karena benar. memang menurut Tuhan mungkin kita belum butuh. Lu Ya itu kalau jalanin dunia entertain tuh gitu ya Mel, kayak main tembak-tembakan aja. kita Ha-ha. nggak tahu juga hoki-hokian lah. kalau benar nggak benar salah. benar benar. Gak dunia entertain doang deh, dunia perdagangan juga gitu. Sekarang kan juga perdagangan butuh popularitas juga, Iya misalnya sih. brand apa segala macam. Benar, benar, benar. Brand dengan apa produk sama, brand berbeda, rezeki berbeda juga. Sama kayak Setuju. di dunia entertainment, ya nggak sih? Iya sih Kayak rata-rata gitu kayak tiba-tiba nembak aja gitu. kalau Saat sejarahnya itu aku tiba-tiba casting datang. sih ya casting pasti gitu loh. Terus cuman ini menarik banget nih. Kalau ngomongin masalah casting, gue penasaran banget. Waktu pas casting, ini kan orang itu punya pandangan kayak banyaknya tuh mafia, yang kayak Harus ada orang dalam. Enggak, istilahnya kayak jadinya bukannya casting malah maaf ya kata nih ya, malah dianeh-anehin di tempat, ditipu. Orang Malah banyak kayak gitu. dijual. Pasti Iya, banyak yang kayak Itu gitu. hanya oknum. Saat itu gimana yang Kamel bisa pilih? Oh di sini gue percaya nih, atau emang ada orang yang tawarin? Gue pernah Mau jadi korban? pernah Anak malah ungu sampai kocrot. malah kayak kesannya diculik dong kalau gue sadar sekarang gitu. Gue dulu beneran? ternyata sumpah demi Allah. Kita majuin bentar ya guys. Anjir. Tapi setuju ya, nggak apa-apa diceritain ya Nggak apa-apa, Kamel, ini karena pengalaman. pengalaman dan suatu pelajaran yang sangat berharga bagi aku, yang dimana aku tadi bilang berkarir tanpa didampingin orang tua. Dulu tuh aku ngerasa iri kalau ada teman-teman yang didampingin gitu kan. Kok gue kayak sendiri aja. Tapi dari situlah motivasi gue untuk nunjukin ke orang tua gue, tanpa kalian dampingin, insya Allah aku aman dan bisa menjaga diri aku gitu. Betul. Yang orang tua gue khawatir nggak? Khawatirnya di situ. Khawatirnya gue nggak bisa jaga diri gue, bukan karena gue tuh nggak bisa untuk membuktikan gue bisa jadi artisnya. Mereka tuh nggak konsen Nggak banget mikir ke situ. itunya. Enggak, bahkan dulu aku disuruh balik loh. Oh. Kayak lu ngapain sih, udah sekolah lanjutin. Karena dulu tuh bandel banget kalau buat sekolah tuh aku kayak kurang suka gitu kan.
Jangan ditiru yang jadi itunya ya. yang itunya. Tapi sekarang aku menyesal, jujur menyesal banget karena aku kehilangan masa-masa SMA aku gitu kan. Masa-masa bahagia. Masa-masa ya harusnya gue tapi nggak juga berarti aku menyesali dalam arti gue terpuruk ya. Enggak, cuman ya sayang buat kalian yang masih sekolah lanjutkan dan apalagi sekarang kan ada sosial media, kalau pengen eksis ada udah TikTok, gampang udah banget. Kalau dulu kan gue cerita nih, kalau masalah yang tadi tipu tuh, ditipu awalnya kumaha tuh? awalnya dulu kan nggak ada Gojek, maaf nih, ojek online. Kita tuh harus naik kereta, naik busway. Itu pun kita lucunya, tau nggak sih? Kalian mungkin orang Jakarta Timur, Cibubur, dulu aku base camp Cibubur tuh, masih ikut mes gitu loh. Dulu jadi figuran itu, ekstras yang lewat gitu kan. Tapi gue mikir kalau gue ngikutin nih agensi terus, gue bakal jadi ekstras kayak teman-teman gue yang di dalam tuh ada yang 11 tahun jadi ekstras terus. Aduh, gila. Dan gue nggak mau kayak gitu, bukan berarti gue ngecilin mereka, enggak. Betul. Cuman kan ingin jam terbangnya naik. Harus gitu. Kita harus punya naik level dan ada titik nekat gitu loh. Walaupun itu secara kata agensi itu lu ngelanggar kalau lu castingnya sendiri tanpa mereka. Lah mereka nggak pernah ngarahin kita ke PH, masa kita diem aja nungguin sampai berapa tahun gue jadi ini, kan nggak mungkin. Akhirnya gue di mes itu bayar kok, lu ngontrak gue atas dasar gue harus jadi ekstras. Kalau gue nggak mau, masa lu maksa gitu kan? Kayak gitu. Nih gue sukanya sama Kamel gitu. Kayak gitu. Berani ngegas gitu. Harus punya keberanian. Dan di saat itu aku umur 14 tahun. Wah. Dan aku itu istilahnya gue ngerasa kayak gue sekarang malah yang ketakutan kalau ngeliat gue dulu. Gila, gue dulu nggak ada takutnya. Seberani gitu ya? Dulu syuting tuh nggak ada. Dulu syuting tuh nggak sehat malah, kayak pulang subuh. Kalau sekarang masih ada peraturan nih pulang, apalagi covid kayak gini. Pulang subuh, naik angkot. Gila nggak sih? Umur 14 tahun coy. Naik angkot sampai handphone hilang. Dulu kan handphone masih yang kayak Blueberry gitu loh, bukan Blackberry loh, Blueberry yang Cina-Cina itu kan. Hilang, nangis, mampus nggak lo? Gue nggak enak sama orang tua, gue mau minta, mau nggak mau gue harus ngambil saat itu job berapa kali gitu. Pokoknya stres tuh, fee-nya waktu tuh gocap belum dipotong. Ya Allah. Ngerti nggak sih, kayak harus berapa ini gue beda. Dan gue tuh kayak nggak bisa dihubungin gitu kan sama orang tua gue, karena HP hilang. Tapi gue mesen sama tante gue lah waktu itu apa segala macam. Tapi akhirnya tahu juga kalau handphone gue hilang. Tapi gue punya itikat yang gue nggak mau nih ngerepotin orang tua gue gitu, kayak bukan repotin ya, lebih bikin sedih, khawatir akhirnya gue disuruh pulang nih. Ngerti gak sih? Malah jadi disuruh balik. Padahal itu ya bagus, namanya orang tua, wajar lah ya. Dan akhirnya gue casting tuh kak, casting ya namanya orang yang lagi BU pastinya apa aja diajar. Dalam arti waktu itu aku masih polos, dalam arti apa aja diajar adalah menurut gue yang halal ya, bukan yang kayak apa aja diajar walaupun haram gue ajar. Enggak. Nah di saat itu syuting lah suatu, aku nggak bisa sebutin karena ini berhubungan kayak ada politik gitu. Syuting ada acara lah itu. Terus habis itu dibilang, kamu mau nggak ketemu produsernya, lalu dia mau bikin film. Oh iya. Dan di saat itu syutingnya tuh sebelahan sama stasiun TV ternama. Yang pikiran gue ya, dan yang ngeproduksi itu ya stasiun TV ternama. Gue pikir bakalan ke situ dong castingnya, ya nggak? Lu mau nggak ketemu produsernya? Ya seneng dong, gila gue lagi butuh-butuhnya nih gue. Namanya orang masih segitu ya udah membara-baranya gitu, mikirnya udah duit. Yang penting ketemu orang penting dan gue bisa naikin derajat gue dan ya intinya dapat gue acara lah, peran lah. Dulu dapetin dialog aja udah seneng. Satu kata dialog, permisi bu, cuman gitu doang udah seneng banget. Gila. Jadi pas habis itu loh kok di hotel gue sama temen gue tuh berdua tuh, dia lebih tua dari gue, umurnya waktu itu dia 25-an lah. Dia malah yang lebih takut, aku yang nyakin udah kak mungkin aja kan kata kantor udah tutup, ini habis syuting, castingnya di mana aja, ngerti gak sih? Karena kita mikir orang entertain tuh abu-abu kan. Kadang kelihatannya negatif ternyata beneran iya gitu loh. Kita emang suka ya udahlah abu-abu gitu lah, nggak ada pikiran aneh-aneh lah ceritanya situ ya. Tapi ini namanya temen aku kan lebih dewasa, jadi mungkin dia punya pengalaman, dia lebih takut feeling. Nah kok di kamar gitu kan, terus gue tungguin dong, kayak pas aku ngerasa feeling udah nggak enak aja gitu loh. Nungguin sendiri atau si kakaknya udah masuk? Kakak aku berdua tuh, gak enak kan. Nunggu berdua. Cuman di depan tuh kayak ditungguin, kesannya kayak diculik nggak sih? Kalau gue berarti gue tuh dulu diculik nggak sih? Iya, pura-pura ke toilet, terus aku tuh keluar duluan, terus pokoknya aku kabur duluan biar gak dua barengan, gitu aneh kan gitu. Ya udah biar gak kelihatan. Dan akhirnya kaburnya gimana? Ya kabur turun ke bawah bilang mau beli bentar ya, kan kita polos nggak menunjukkan kita tuh negatif ke mereka. Udah tuh
akhirnya aku blok. Bisa lewat. Kalau dulu apa ya, bukan blokir ya, ini delete nomor apa segala macam kan gitu, kayak gitu. Melarikan diri lah, udah Ya, melarikan lepasin diri. itu ya. Dan itu ternyata ya benar, nggak ada produksi yang dia omongin gitu. Jadi kalau gue flashback, andai kata gue diem berapa jam itu malam udah Kalau habis berarti ini filmnya. lebih bahayanya lagi karena Kamel ini langsung turun on the spot ke tempat ya. Iya. Kalau temen aku tuh kan cuman di ini doang. Bentar, Panggilan. bentar. Oke. Maaf. Halo. Alhamdulillah kita jadi bisa mekong-mekong, Mbak. Udahan kelar. Ntar aku buka. Maghrib. Ya Allah. Tapi itu cerita beneran loh guys. Ini mau maghrib. Kita break Break dulu dulu deh. ngobrolnya. Nanti lanjut Sambil aku lagi. ganti baju dulu. bentar. Iya ya, biar berubah dulu ya, Ce. Ya kita sulap. Tapi itu pelajaran yang sangat penting buat kalian yang pengen mungkin berniatan ke Jakarta atau pengen casting gitu. Aku banyak pengalaman sih. Gue masih kepo, jadi nanti kita lanjut lagi abis kelar azan ya. Tunggu.